Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ja'ala syahru Ramadan mausiman 'aziman lit-ta'ati wal iman wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina biliqa'i Jibril wa yudarisuhul Qur'an. Amma ba'd. Alhamdulillah, di mana Ramadan ini, ya, Ramadan ini adalah syahrul Quran, ya, gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ajwadun nas, orang yang paling bersemangat, ya, ajwadu itu, ya, orang yang paling bersemangat, wa kana ajwadu ma yakunu, dan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, tatkala bertemu dengan Jibril atau Jibril menemui Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hina yalqahu Jibrilu, ketika malaikat Jibril alaihissalam itu menemui Rasulullah dan wayudarisuhu Quran, dan mengajarkan Al-Quran, ya, bahwa setiap Ramadan malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah dan mentalkin atau mentalaki Rasulullah dengan Al-Quran. Maka semangat Rasulullah itu lebih, ya, ajwad, lebih bersemangat, ya, maksimal dengan interaksi dengan Al-Quran, ya. Karena pada kajian ini insya Allah kita akan membahas tentang syahrul Ramadan wa syahrul Quran, ya. Karena fa inna syahrul Ramadan huwa syahru ikhtisasuhu wahu, ya, yaitu di mana hari bulan Ramadan itu adalah bulan yang dikhususkan, Allah mengkhususkannya, Allah mengkhususkan Al-Quran, ya, mengkhususkan di bulan Ramadan ini sebagaimana bi'anzalil Quran, dengan menurunkan Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran fihi, di dalam bulan Ramadan itu, ya, di dalam bulan Ramadan itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini, wadalat hadhil ayatu, ayat ini menunjukkan bahwa ala izamil alaqati, begitu agungnya, ya, hubungan baina syahri Ramadan, antara bulan Ramadan, wal Qur'anil Karim, dan Al-Quran itu, ya. Maka ada keterikatan yang kuat antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Di antaranya Allah menurunkan Al-Quran itu berada pada bulan Ramadan, sekaligus turun dari Lauful Mahfud ila Sama'id Dunya. Nah, itu di bulan Ramadan, sehingga dalam surah Al-Baqarah tadi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran itu sekaligus 30 juz min Laufil Mahfud ila Sama'id Dunya. Nah, ketika dari
langit-langit dunia baru turun ke bumi sesuai dengan asbab nuzul, ya, selama 23 tahun. Dakwah Rasulullah 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Maka begitu keterikatannya antara Al-Quran dengan syahrul Ramadan ini, maka kita akan membahas, ya, tahapan demi tahapan, bab demi bab. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang fadlu syahr Ramadan yang sudah beberapa kali pertemuan kita bahas, ya. Syahrul Ramadan wa syahrus siyam. Bulan Ramadan itu adalah bulan puasa, wal qiyam, dan bulan qiyam, ya. Qiyam ini qiyamul lail, menegakkan malam-malamnya dengan salat, zikir, dengan tilawah, dan yang lainnya, ya. Wa tilawatil Quran, ya, wa syahru siyam qiyam wa tilawatil Quran, ya, wa fihi, di dalamnya. Jadi Ramadan ini juga bulan tilawah, tilawatul Al-Quran, ya. Lah, bagaimana para ulama-ulama salaf keterikatannya, interaksinya, ya, bil Quran fi syahri Ramadan, dengan Al-Quran pada bulan Ramadan, ya. Maka ini ada beberapa perkataan ulama salaf menjelaskan bagaimana tatkala bulan Ramadan hadir, bagaimana para ulama salaf itu meningkatkan, ya, sebagaimana Rasulullah SAW ajwadu kana, ya, Rasulullah SAW itu ajwad, maka wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yulaqahu Jibrila wa yudarisuhu Quran, ya. Sangat bersemangat Rasulullah tatkala Jibril, malaikat Jibril menemui Rasulullah dan belajar, ya, mengajarkan Al-Quran, ya, kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan dan di malam-malam bulan Ramadan, ya. Jadi kalau Ustaz Miftah pernah umroh di Masjid Nabawi, itu ada pintu yang dekat dengan Raudhah dan dekat dengan makam Baqi, itu ada namanya Babul Malaikah. Jadi di pintu malaikat itu malaikat Jibril sering masuk lewat pintu itu, apalagi di malam-malam Ramadan. Setiap malam malaikat Jibril alaihissalam itu menemui Rasulullah dan mengajarkan Al-Quran, ya, kepada Rasulullah, mentalkin, ya, atau talqin, talaqih, ya, intinya makna yudari suhu itu, ya, deres Quran. Malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, yang itu ditandai dengan namanya Babul Malaikah. Jadi malaikat Jibril itu masuk dari itu, dan sekarang itu ada ditulisi Babul Malaikah, jadi ada pintu malaikat, ya, itu, ya. Tayyib, bagaimana alaqah, keterikatan, hubungan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran sebagai para ulama-ulama salaf, ya. Di antaranya kana salafus salih, adalah para salafus salih, orang-orang soleh terdahulu, idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan itu, tarokuh kasiran minal istighali, ya, mereka banyak meninggalkan hal-hal yang menyibukkan selain Al-Quran, ya. Mereka banyak meninggalkan hal-hal yang istighal, yang menyibukkan, ya. Wa aqbalu ala tilawatil Quran, dan mereka para ulama salaf itu menyambut Ramadan itu dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Maka kemarin Ustadz menyampaikan ke antuna semua para santriwati bahwa santriwati wajib khotam 3 kali khotam dalam 1 bulan maksimal. Nanti dikasih hadiah sama Ustadz Miftah, ya, minimal 1 kali khotam, minimal 1 kali khatam. Kalau santriwati 1 kali khotam tidak khatam dalam Ramadan, nanti akan diberi iqab sama Ustadz Miftah, ya. Karena syahrul Ramadan syahrul tilawatul Quran, ya. Dan bagaimana para ulama-ulama terdahulu, para generasi salaf itu,
idza dakhala Ramadan, ya, apabila idza dakhala Ramadan itu datang masuk, ya, taroku katsiran minal istighal. Mereka para generasi salaf itu banyak meninggalkan hal-hal yang menyibukkan, ya, hal-hal yang menyibukkan, ya. Wa aqbalu ala tilawatil Quran, dan menyambut Ramadan itu mereka para generasi salaf itu dengan membaca Al-Qur'an, menghatamkan Quran, berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Qur'an, ya, sebagaimana yang sudah Ustaz sampaikan kemarin, ya. Qala Imam Al-Juhri, sebagaimana perkataan Imam Al-Juhri rahimahullah rahmatan wasiatan, ya, beliau mengatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am, ya. Sesungguhnya Ramadan itu innama huwa syahru Ramadan, ya, huwa syahru tilawatul Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran. Yang kedua, huwa syahru it'amut ta'am, dan Ramadan itu adalah bulan, ya, memberikan makanan, ya. Maka dua hal inilah yang kata Imam Az-Zahri, ya, kita Az-Zahri, ya, seorang ulama salaf itu, beliau mengatakan innama, ya, innama ini harfu apa? Syarat. Maksudnya itu, ya, Ramadan itu bulan tilawah Quran dan bulan it'amu ta'am, ya, memberikan makanan, ya, itu. Maka wa kana Imamul Malik rahimahullah rahmatan wasiatan, ya, sebagaimana Imam Malik, ya, semoga Allah merahmatinya, ya, idza dakhala Ramadhanu, apabila bulan Ramadan itu hadir, datang, taraku qiraatul hadis, ya, bahkan sampai membaca hadis pun itu para ulama, terutama Imam Malik rahimahullah rahmatan wasiatan, itu meninggalkan, fokus kepada Al-Quran, wa majalisul ilm, dan majelis-majelis ilmu, ya. Tapi kalau kita hari ini, ya, majelis ilmu ini untuk memberi semangat, maksudnya porsi terhadap Quran itu lebih banyak, porsi terhadap Quran, walaupun idealnya sebenarnya fokus kepada Quran. Ramadan itu fokus kepada Quran, sudah tidak ada KBM ilmu-ilmu yang lainnya. Fokus santriwati, para thalibat itu, ya, fokus untuk menghatamkan Quran, memahami Quran, ya, apa, sebagaimana yang Ustaz pernah sampaikan, ya, ya, tadarusuna, yatluna kitab Allah, itu ada 3. Ini yang harus dilakukan pada bulan Ramadan. Yatluna bil lafdiyah, membaca Al-Qur'an dengan melafadzkannya, ya, dengan khatam tadi itu, membaca dengan tilawah tadi, ya. Tilawatul Quran ini ala wa aqbalu ala tilawatil Quran itu ada 3. Tilawatu bil lafdiyah, melafadzkannya, ya. Nah, ini juga satu amalan yang mulia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man qara'a harfan fi kitabillahi azza wa jalla falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran bil lafdiyah, dengan melafadzkan itu, walau hasanatun, ya, wala aqulu alif lamun harfun, dan tidaklah kamu katakan bahwa alif lam itu satu huruf, tidak, walakin al alif harfan wa lamun harfun wa mimun harfun. Setiap huruf itu bi asri amsalihah, dilipat gandakan oleh Allah 10 kali kebaikan. Itu membaca Quran, qiraatul Quran dengan apa? Tilawatul Quran dengan apa? Dengan lafdiyah, melafadzkannya. Dan ini muta'abbadun, adalah suatu ibadah. Ibadah. Nah, Ramadan ini kita harus melakukannya. Nah, yang kedua, tilawatu bimaknawiyah. Bagaimana para santriwati, ya, memberikan target membaca terjemah perkata Al-Quran khatam 1 kali, ya. Jadi tugasnya 1 kali khatam minimal tilawah bil lafziyah, 1 kali khatam minimal tilawah bil maknawiyah, membaca perkata terjemah Al-Quran. Nah, ini, ya, mentadaburinya, memahaminya. Dan yang ketiga, yaitu
dengan tilawatu bil amaliyah. Bagaimana membaca Al-Quran dengan mengamalkannya, ya, mengamalkannya. Ramadan ini banyak amalan-amalan yang sebagaimana di dalam Al-Quran, kayak misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang yang beriman wajib kamu berpuasa. Kita mengamalkannya. Ini namanya tilawatu Quran bil amaliyah. Nah, siam itu sendiri pengamalan bukan cuma menahan lapar dan menahan haus. Kemarin sudah diajari sama Ustaz, ya. Jadi menahan al-imsaku, ya. Al-imsaku menahan diri dari minad dunubi wal maksiat, ya, dari dosa-dosa, ya, dan maksiat. Kemudian al-imsaku bi hifdzil jawari kemarin, ya, yaitu menahan diri dan dengan apa? Dengan menjaga anggota tubuh tidak melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Nah itu, ya. Kemarin apa? Misalkan dua mata digunakan melihat yang dibolehkan dan tidak boleh digunakan untuk melihat yang diharamkan. Lisan tidak boleh untuk ghibah, tidak boleh untuk menyakiti hati teman. Lisan ini diperbanyak untuk zikir, tilawatul Quran, untuk berkata yang kul khairon, ya. Kalau nggak bisa, liasmut, lebih baik hendak. Apalagi puasa kayak gini nih, kalau banyak omong yang itu menyakiti hati teman dan yang lain tuh, maka sebagaimana makna saum itu adalah imsak atau wakfun sayin, berhenti dari sesuatu pun yang ngomong dan lain-lain itu tadi, ya, tangan, kaki dan lain-lain. Kemarin yang Ustadz sudah sampaikan, ya. Maka menjadikan tilawatul Quran bil amaliyah. Ramadan ini momentum bagaimana kita menjadikan satu, bahwa qiraatul Quran kita ini tidak hanya sekedar lafziyah, tidak hanya sekedar maknawiyah, tapi juga bagaimana qiraatul Quran kita ini adalah bimakna amaliyah. Dan kelak nanti dalam kehidupan kita setelah Ramadan, ya. Ramadan ini momentum, ya. Ramadan ini adalah momentum, ya. Wa hadza yadullu ala anna syahr Ramadan, dan perkataan-perkataan ulama tadi itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu huwa mausimul irtibatil bil Quran nil karim, ya. Bulan Ramadan itu adalah momentum, ya, untuk al-irtibatu, untuk mempererat hubungan kita bil Qur'anil Karim, dengan Al-Qur'an. Nah, Ramadan ini momentum kita, ya, bil irbati bil Qur'an, ya. Wa mausimu al-irtibati bil Qur'an. Ramadan itu adalah musim waktu untuk mempererat alaqah, ta'amul kita, hubungan kita dengan Al-Qur'an, ya. Dengan cara apa? Tilawah, ya, tilawatul Quran tadi itu, ya. Tilawatul Quran yang tiga yang Ustadz sampaikan tadi, tilawatul Quran bil lafdiyah, yaitu kita menghatamkan Quran itu, ya, alif lam mim dzalikal kitabu wa qul harfan, ya, hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah tadi. Tilawatu bi maknawiyah, mentadaburinya, minimal menerjemahkan. Ada target Ramadan ini menerjemahkan Quran per kata, khatam satu kali. Dan tilawatu atau qiraatu bil amaliyah, ya. Maka bahwa Ramadan itu, bagaimana ulama-ulama salaf itu senantiasa memberikan tauladan kepada kita bahwa Al-Quran inilah yang menjadi ruh, menjadikan momentum, meningkatkan keterikatan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Maka bagaimana asarul Quran fi tazkiyatin nufus, di antara faedah adalah bagaimana, ya, bekas atau Al-Quran itu dalam pembersihan jiwa, ya. Bahwa Al-Quranul Karim, ya, Al-Quranul Karim itu adalah sababun fi hayatil qulubi, ya, sebab akan
hidupnya hati. Al-Qur'an Karim itu adalah sababun fi hayatil qulub. Sebab hati ini akan menjadi hidup, ya. Wa taharatuha, dan akan bersih. Tohar, ya, membersihkan taharatuha. Akan bersih hati itu, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fi sudur, ya. Hai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah. Jadi Al-Quran ini adalah mau'izah mir rabbikum, dari Tuhan kalian, Rabb kalian, wa shifaa'un, dan akan menjadi obat, ya, lamma fi sudur, apa-apa yang ada di dalam hati, ya. Kekalutan apapun, problem apapun yang ada di dalam hati kita, maka Al-Quran menjadi apa? Pelipur, menjadi obat, menjadi mau'idhah. Maka apa yang Antuna hari ini lakukan di pesantren, ini adalah amalan yang akan menyelamatkan Antuna di dunia dan akhirat. Maka tidak boleh Antuna merasa kok Quran, kok di pondok saja. Tidak. Wes aku tak mau jadi nang SMK. Misalkan SMK, keahlian-keahlian itu akan menjadikan hati semakin qasat qulubum. Hati semakin keras kalau tidak dibarengi dengan hidayatul Quran itu. Nah, Antuna hari ini bersabar dengan Quran, Allah akan muliakan dunia dan akhirat, ya. Apalagi pondok pesantren nanti ada life skill, ya. Nanti kami akan sampaikan ke Ustazah Wulan, Ustazah Khadijah bagaimana pesantren ini dibarengi dengan life skill. Apa life skill itu? Ya keahlian-keahlian. Kalau pesantren putri berarti keahlian bagaimana tentang keputrian bagaimana. Tapi tidak itu saja, bagaimana keputrian itu bisa memberikan pemasukan atau entrepreneur lah, bagaimana itu bonusnya, ya. Tapi intinya antum belajar Quran. Dengan Quran antum akan dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk meraih sukses dunia dan untuk meraih sukses akhirat. Kalau Quran belum antuna pegang, jangan ada pikiran mau gini, jangan. Quran pegang dulu, ya. Dengan kesederhanaan sekarang ada di Madrasah Zadini Ilma ini, Antuna bersabar dengan Quran, bersabar dengan para ustadzat yang ikhlas membersamai Antuna, agar Antuna itu menjadi kader-kader rahim peradaban. Dari Antuna akan terlahir, ya, kader-kader Islam yang akan menegakkan Islam untuk izul Islam al muslimin. Nah, bagaimana antum menjadi rahim peradaban kalau Antuna tidak mempersiapkan sebaik-baik persiapan menjadi ummahat yang siap mendidik generasi-generasi nanti, ya. Jadi Masya Allah, apa yang hari ini Antuna lakukan di pesantren ini adalah satu bentuk sayang dan cintanya Allah kepada Antuna. Antuna senantiasa didekatkan oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan Quran, ya. Antuna didekatkan ini ilaman rahimah rabbuk, ya, kecuali hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari ayat ini, ya, dalam surah Al-Qur'an ini, surah Al-Qur'an ayat berapa lupa ini, surah apa ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'ul liman fi sudur, ya. Dan sungguh telah datang kepada kalian mau'idah, nasihat-nasihat min rabbikum, dari Tuhan Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu seperti kita benar-benar diberikan nasihat oleh Allah Ta'ala, ya. Diberikan nasihat dengan ayat-ayat Al-Qur'an ini, ya. Dan syifaun, obat dari segala apa yang ada di dalam hati kita ini, ya. Wa min a'dhami maqasidis siyam, dan di antara yang paling besar tujuan dari siam,
tujuan dari puasa fi Ramadan, ya, di dalam bulan Ramadan itu apa? Tahqiqut taqwa, agar tegaknya ketakwaan, ya. Wala yatahaqqaqu dzalika, tidak akan tegak ketakwaan itu, ya, illa biruju'i ilal Quran, kecuali kembali kepada Al-Quran, ya. Kecuali kembali kepada Al-Quranul Karim, yaitu dengan apa? Bitilawah, ya, bitilawatil Quran. Nah, tilawatil Quran itu tadi 3 maknanya: tilawatil Quran bil lafdiyah, tilawatil Quran bil ma'nawiyah, tilawatil Quran bil amaliyah. Taib, syahrul Ramadan huwa syahrul Quran wa mausimun, ya. Ta'ah, Ramadan ini adalah syahrul Quran dan mau musim atau waktu-waktu ketaatan, wal ihsan, dan kebaikan. Fa'alaina an taj'alal Qur'an al-Karim, dan semoga kita semua, ya, para asatid, para ustadzat, dan para santriwati semuanya, an taj'alal Qur'an, an naj'alal Qur'an, kita menjadikan Al-Qur'anil Karim, yaitu nasiban aziman, atau menjadikan Al-Quran ini menjadi satu pedoman yang besar fi hadza syahr, di dalam bulan Ramadan ini yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala bagaimana Al-Quran menjadi sumber dari kebaikan, senantiasa tertambatkan di dalam hati kita semuanya ini, ya. Dengan cara apa? Dengan tilawatul Quran, ya, tilawah bil ma'nawi, tilawah bil lafziyah, tilawatul bil ma'nawiyah, tilawatu bi amaliyah, hatta yakunal Quran syafi'an lana, sampai Al-Quran itu akan menjadi obat bagi kita, ya, syafi'an lana, ya, sampai Al-Quran itu akan menjadikan syafaat, memberikan syafaat kepada kita, ya, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, ya. Sebagaimana kita tahu hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti, fa innahu, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada ahlinya memberikan syafaat, ya. Maka Allahumma ja'alal Quran syafi'an fil akhirah qarinan fid dunya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran itu syafaat kita kelak kita nanti di akhirat, dan qarinan fid dunya, menjadi teman dekat di dunia. Nas'alullah Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyaj'alal Qur'an azima rabi'an fi qulubina wa nuran fi sudurina wa jila'an akhzanina, wa ayyuballighuna Ramadan wa ya'isuna fihi ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.